Salam, selamat pagi saudara. Kita masih berada dalam minggu-minggu Paskah. Bacaan kita dari hari ini Matius 28 ayat 1 sampai 4. Begini kisahnya saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka ziarah. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajah malaikat kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga yang ada pada saat itu, saudara-saudara, gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati wajahnya, ekspresinya. Nah saudara, dari kisah hari ini kita melihat bahwa ada dua kelompok orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa kebangkitan Yesus. Kelompok pertama yaitu kelompok Maria Magdalena, dan kelompok kedua adalah kelompok para penjaga, yaitu prajurit Romawi yang menjaga makam Yesus. Nah, kedua kelompok pada akhirnya sama-sama memberitakan kesaksian tentang kebangkitan itu. Kebangkitan Yesus maksudnya. Kelompok Maria Magdalena bersaksi kepada para murid di Galilea. Mereka menyampaikan kesaksian yang benar sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di ayat 11 sampai ayat 15 perikop kita dikisahkan bagaimana para penjaga juga menyaksikan kebangkitan Yesus. Mereka menyampaikan kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Namun apa yang terjadi saudara? Kesaksian mereka dapat dibelokkan dengan tawaran sejumlah uang. Mereka disuap agar menyampaikan berita hoax. Mereka membuat rekayasa dan mereka memberitakan rekayasa para imam. Untuk itu mereka harus bersaksi bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh para murid saat mereka tertidur lelap. Sangat ironis saudaraku. Uang dipakai untuk menutupi kebenaran. Sesungguhnya mereka menyaksikan kebangkitan Yesus, namun mereka tidak berdaya menyaksikan kebangkitan uang. Di kuburan Yesus, mereka menyaksikan the power of God. Namun semua itu tidak berarti saat mereka menyaksikan the power of money. Mereka tahu kebenaran saudara, namun mereka menyampaikan kepalsuan. Bagi mereka yang penting adalah mendapat uang, walau harus menggadaikan kebenaran. Mereka sendiri sebenarnya telah dibeli dengan uang. Saudaraku, dari kisah ini mari kita bercermin. Apalah artinya kita mengenang kebangkitan Yesus jika tidak diiringi dengan kebangkitan iman? Apalah artinya mempercayai bahwa Yesus itu hidup, namun saat berhadapan dengan uang, iman kita menjadi mati? Apa artinya kita merayakan Paskah jika menghadapi suap kita langsung pasrah? Apalah artinya kita kagum pada Allah semesta alam, namun saat menghadapi segepok uang, mulut kita jadi terbungkam diam. Uang suap ada saat peristiwa penyaliban Yesus. Itu uang yang diterima Yudas. Itu uang darah. Uang suap juga ternyata ada pada saat peristiwa kebangkitan Yesus. Itu uang penipuan. Firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudaraku, tidaklah salah berjuang untuk memperoleh uang, namun jangan lakukan dengan cara-cara dosa, apalagi hingga merusak kesaksian. Amanat pemuridan hari ini, jangan pernah gadaikan iman dan integritas saudara hanya demi uang, bahkan demi apapun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak tergadai dalam hidup ini. Kesaksian kami menjadi kesaksian yang hidup. Mampukanlah semua kami, berkati kami, kuatkan kami,
supaya di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat perkuliahan, di sekolah, di lingkungan, kami tetap sebagai saksi-saksi Tuhan yang berintegritas. Kami butuh uang Tuhan, tapi kami tahu uang bukanlah segalanya. Kami butuh uang Tuhan, tapi kami tahu kami harus berjuang dalam iman. Kami bukan orang yang sanggup atau dapat dibeli dengan uang. Tuhan, kami tahu Engkau sudah membeli kami dengan harga yang mahal. Biarlah itu tidak terbeli dengan apapun. Dan hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berkati kami. Amin. Salam saudara, Tuhan berkati kita.